Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Mimpi Buruk. Vera terbangun saat Sony berteriak keras memanggil namanya. Bahkan Vera sampai sesak saking eratnya Sony memeluknya. Belum lagi tubuh Sony yang sudah penuh dengan keringat. Vera bergeser ke atas sedikit. Astaga, Bi pasti mimpi buruk, kata Vera khawatir. Sayang, jangan tinggalin Bi. Bahkan Sony tak hanya histeris, tapi juga menangis dalam tidurnya. Bi, bangun. Ini Vera. Vera nggak pergi kok, kata Vera membangunkan Sony. Enggak, jangan pergi, lirih Sony. Vera membawa Sony ke pelukannya menyadarkan Sony ke dadanya. Bi, hei, ini Vera. Bangunlah, kata Vera memeluk Sony erat dan saat itu Sony sadar. Sayang, kata Sony duduk lalu memeluk Vera. Lalu menangis di pelukan Vera. Rasanya mimpi itu benar-benar nyata. Sony tak bisa membayangkan jika Vera benar-benar pergi meninggalkannya. Jangan pergi sayang, kata Sony lirih bahkan masih terisak. Vera gak bakalan pergi, Bi mimpi buruk ya, kata Vera lembut sambil mengelus kepala Sony yang bersandar di dadanya. Bahkan walaupun sudah sadar dari mimpi buruknya, suaminya masih menangis terisak. Walaupun Vera tak tahu Sony mimpi apa, tapi Vera yakin bahwa Sony mimpi yang begitu buruk. Bahkan menyiksa batinnya karena respon suaminya sangat berlebihan, bahkan dia sampai menangis. Saat Sony sudah mulai tenang, Vera mengambil air putih di atas nakas. Bi, minum dulu ya, kata Vera lembut, lalu memberikan segelas air putih ke Sony. Sony meminum beberapa teguk lalu kembali menyadarkan kepalanya ke dada Vera dan memeluk Vera begitu posesif. Vera membenarkan posisi mereka agar lebih nyaman. Vera bergeser ke atas sedikit lalu mengelus kepala Sony di pelukannya dan membersihkan keringat yang membasahi wajah Sony dengan tisu. Sedangkan Sony hanya diam sambil memeluk Vera. Rasanya kejadian tadi benar-benar nyata. Bi, kata Vera lembut. Namun Sony hanya diam tanpa menjawab. Sepertinya dia trauma sekali dengan mimpinya barusan. Dan Vera merasa juga belum saatnya menanyai suaminya. Bi, tidur lagi aja ya, kata Vera, terus mengelus kepala Sony sampai Sony kembali menutup matanya. Setelah Sony kembali tertidur, Vera membenarkan bantal di sebelahnya. Lalu memindahkan dan menarik selimut untuk menyelimuti Sony. Vera mengecup kening Sony. Bi, mimpi apa sih kok sampai segitunya, kata Vera kembali berbaring di sebelah Sony. Namun beberapa saat kemudian Sony kembali memeluk Vera, membawa Vera merasakan kehangatan pelukannya. Vera kembali tertidur karena masih jam 2 pagi. Pagi harinya, Sony terbangun saat dia membuka mata. Sony tersenyum hangat, mendapati dirinya yang tertidur di pelukan hangat Vera. Sony kembali mengeratkan pelukannya dan bersandar di dada Vera mengingat mimpinya semalam benar-benar membuat Sony takut. Rasanya mimpi itu benar-benar nyata dan menyiksa batin Sony. Vera membuka matanya. Bi, Vera sesak. Sony langsung melonggarkan pelukannya. Maaf sayang, kata Sony meminta maaf, mendongak menatap Vera. Gak apa-apa Bi, kata Vera lembut lalu mengelus kepala Sony di pelukannya. Bi, semalam mimpi apa? Kok sampai histeris? Kata Vera bertanya dengan lembut sambil terus mengelus kepala Sony. Bi gak mau mengingatnya lagi sayang. Bi gak mau, kata Sony kembali histeris. Iya, gak apa-apa kalau Bi gak mau cerita, kata Vera kembali menenangkan Sony. Cukup lama Vera menenangkan Sony hingga Sony tenang dan kembali seperti biasa. Bi mandi dulu ya, biar baikan, kata Vera. Iya sayang, kata Sony pergi ke kamar mandi. Vera siapin baju Bi dulu, kata Vera berlalu ke ruang ganti untuk menyiapkan pakaian kerja Sony sekaligus baju sekolahnya. Sebenarnya Vera sangat penasaran Sony mimpi apa semalam sampai dia histeris dan ketakutan. Tapi Vera juga tak tega kembali menanyai suaminya karena sepertinya mimpi itu begitu menyiksa batinnya.
Selesai Sony mandi, Vera langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi dan bersih-bersih, karena Vera juga harus sekolah. Vera kembali masuk ke ruang ganti memakai kimono mandinya. "Bi," kata Vera menyentuh lengan Sony, karena Vera melihat suaminya belum selesai mengganti bajunya, tapi Sony sudah melamun dan bersandar di dinding. "Bi, kok ngelamun aja sih? Bajunya juga belum dikancingin," kata Vera membantu Sony mengancingkan ke mejanya, memasang dasi dan merapikan pakaian Sony. Saat Vera merapikan kerah ke meja Sony tiba-tiba memeluk Vera dengan sangat erat, seperti begitu takut kehilangan Vera. "Jangan tinggalin Bi ya, sayang," kata Sony lirih. Vera membalas pelukan Sony dan mengelus pundak suaminya. "Iya, Vera nggak bakalan ninggalin Bi kok," kata Vera lembut. Sony melepaskan pelukannya dan menatap Vera. Vera kembali membantu Sony memakai jasnya. "Udah selesai, Bi tunggu di kamar ya," kata Vera lembut. Sony mengangguk dan berjalan keluar menunggu Vera sambil duduk di ranjang. Sony terus terdiam, melamun. Rasanya mimpinya begitu menghantuinya setiap saat. Apalagi bayangan Vera yang menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Sony benar-benar menakutkan. Vera sudah selesai mengganti baju sekolahnya. "Gimana ya caranya biar Bi kembali seperti biasa?" kata Vera berpikir keras. Vera keluar ruang ganti sampai membawa sisir. "Bi, sisiran rambut Vera," kata Vera manja membuat Sony sadar dari laburan panjangnya. "Duduk sini sayang," kata Sony menggenggam tangan Vera, membawa Vera duduk di sebelahnya. Sony menatap mata bulat Vera yang tengah menatapnya dengan tatapan teduh. Sony mengecup kening Vera dengan penuh perasaan. Mencurahkan segala perasaan yang ada di dalam hatinya membuat Sony sedikit lebih lega. "Sini Bi, sisirin sayang," kata Sony lembut meminta Vera memunggunginya dan mulai menyisir. "Bi, Vera jadi boleh bawa mobil ke sekolah nggak Bi?" kata Vera bertanya. "Boleh sayang, tapi kamu harus hati-hati ya," kata Sony memperingati. "Beneran boleh Bi?" kata Vera berpindah-pindah lalu berbalik membeluk Sony. Sony tersenyum hangat dan mengelus kepala istri kecilnya. Sony merapikan rambut Vera. "Jepitannya mana sayang?" kata Sony penuh perhatian. "Ini Bi," kata Vera memberikan jepitan kecil rambutnya. Vera mengecup pipi Sony. "Vera sayang banget sama Bi. Yuk sarapan," kata Vera yang sudah bergelayut di lengan Sony. "Tasnya kamu," kata Sony mengingatkan Vera berlari mengambil tasnya di sofa, lalu turun bersama Sony. "Bi, jangan ngelamun terus," kata Vera sedih bahkan mata bulatnya sudah mulai menggenang air mata. "Jangan sedih," kata Sony merasa bersalah telah membuat istrinya bersedih. "Baiklah, Bi gak bakalan melamun lagi," kata Sony mengelus pipi Vera namun air mata Vera sudah jatuh begitu saja. "Jangan nangis sayang," kata Sony tambah merasa bersalah. "Tapi Bi dari tadi diam terus, Vera gak nyaman," kata Vera menangis serisak. "Maaf sayang, Bi cuma takut aja mengingat mimpi Bi semalam," kata Sony jujur. "Vera gak apa-apa, Bi gak mau cerita, tapi jangan diam terus," kata Vera memohon. "Iya sayang, Bi janji," kata Sony menghapus air mata Vera. "Ya udah, ayo sarapan," kata Vera mengajak. "Ayo," kata Sony seperti biasa, lalu mereka kembali sarapan dengan Sony yang sudah seperti biasa. Vera duduk di pangkuan Sony. "Makan yang banyak biar sehat," kata Sony lembut dan mengelus perut Vera. "Kok perut Vera yang dielus Bi?" kata Vera heran. "Udah muat anak Bi belum?" kata Sony menggoda. "Kayaknya sih udah," kata Vera mengelus perutnya. "Bi mau anak berapa?" kata Vera bertanya polos. 10, kata Sony santai. "Hah? Mana muat Bi?" kata Vera kaget membuat Sony tertawa keras. "Bisa sobek dong kalau keseringan," kata Vera begitu pelan, tapi masih dapat didengar Sony. Membuat tawa Sony pecah dengan sangat keras melihat ekspresi ketakutan dan terkejut istrinya. Walaupun Vera sangat takut, tapi melihat suaminya kembali tertawa, Vera ikutan tersenyum senang. Tapi tetap aja, Vera ngeri membayangkan hamil 10 kali. "Bi, ada kompensasi nggak Bi?" Vera menawar. "Kompensasi apa?" Sony menatap istrinya.
Jangan punya anak 10 ya, Pi. Kurangin lah, masa sebanyak itu sih? Emang gak kasihan lihat Vera hamil 10 kali? Kata Vera ngeri membuat Sony kebasadari lalu mengecup pipi Vera berkali-kali. Kamu lucu banget sih sayang, jangan khawatir. Pi gak bakalan hamilin kamu terlalu dini sayang. Dan kamu cuma bakalan hamil sekali saja, kata Sony memberitahu. Terus gimana caranya dapetin anak 10 cuma sekali hamil, Pi? Kata Vera polos. Bicium terus, nih anak polos banget, kata Sony gemas dan mengacak rambut Vera. Ih, Pi, kata Vera kesal. Jangan pikirin semuanya sayang, Pi bercanda. Masa mau punya anak 10 sih, kasihan kamu nanti. Sony tersenyum lembut. Ih, Pi ngeselin, kata Vera kesal, lalu turun dari pangkuan Sony dan mengambil tas sekolahnya. Sony membiarkan gadis kecil itu pergi, toh dia bakalan balik lagi. Baru Sony meminum kopinya beberapa teguk, Vera sudah datang lagi membuat Sony tersenyum lebar. Pi, uang jajan mana? Kata Vera kembali duduk di pangkuan Sony dan meminta uang jajan. Hari ini kamu gak dapat uang jajan. Mata bulat Vera langsung melotot mendengar kata-kata Sony. Bi tega banget sih, kata Vera lirih dengan ekspresi begitu menyedihkan. Berharap Sony agak luluh, tapi Sony mah cuek. Bahkan dia kembali meminum kopinya. Bi, kata Vera manja bersandar di dada Sony karena terus dikacangin. Vera memakai cara lama. Vera mendongak, menatap Sony, lalu mengalungkan tangannya di leher. Sony menatap Sony dengan penuh perasaan, bahkan orang-orang di sekitar mereka menghentikan aktivitasnya. Mereka sangat penasaran, bagaimana cara nyonya kecil mendapatkan apa yang dia inginkan. Pih, kata Vera tersenyum manja. Oh, sial, kenapa istriku manis sekali? Umpat Sony membatin. Kasih dong, katanya sayang sama Vera. Entar istri Pi kelaparan karena gak jajan, kata Vera memohon. Vera yang bergelayut di lehernya membuat Sony menatap lekat mata bulat yang sedang memohon itu. Membuat dia tak bisa lagi menahan diri untuk mencueki istrinya yang centil ini. Pi, entar Vera telat, kata Vera. Sekarang dia benar-benar sudah memohon. Uang jajan kamu ada di dalam tas, kata Sony dengan santainya. Pi, kata Vera berteriak kesal di dekat telinga Sony, membuat Sony menutup telinganya karena suara Vera sangat keras membuat telinganya sakit. Kamu bisa bikin telinga Pi tuli sayang, kata Sony terkekeh. Biarin aja, kata Vera jahat lalu turun dari pangkuan Sony bergegas untuk pergi sekolah. Tapi Sony memegang tangan Vera saat Vera hendak pergi. Apakah kau sudah melupakan suamimu ini? Kata Sony menyindir. Vera mengecup pipi Sony lalu bersalam. Vera berangkat ya Pi, kata Vera pamit. Iya, hati-hati, kata Sony mengecup kening Vera. Pi, kok belum berangkat? Pi, nunggu Ditya dulu sayang, ada yang perlu kami bicarakan. Kamu hati-hati ya, kata Sony menjelaskan. Iya Pi. Dah, Vera berlari-lari kecil keluar sambil bergoyang-goyang kesenangan, membuat Sony tersenyum lebar. Istrinya sangat lucu. Sesampai di sekolah, banyak para siswa yang menatap mobil Vera, karena itu adalah mobil sport keluaran terbaru. Dan harganya pasti sangat mahal dan saat Vera keluar dari mobilnya membuat mereka terkejut. Walaupun biasanya Vera membawa mobil, tapi mobilnya tak sebagus sekarang. Sayang, cie, mobil baru nih, kata Tasya memeluk dan menggoda Vera. Apa sih Syah? Biasa aja kali, kata Vera santai. Dikasih sama si Om Yara, kata Tasya bertanya. Vera mengangguk. Kamu tuh beruntung banget, kata Tasya berpendapat. Lalu Tasya dan Vera berjalan ke dalam menuju kelas dengan segala obrolan tak penting mereka. Di sepanjang perjalanan, Vera dan Tasya banyak mendengar para siswa yang bergosip tentang Vera. Ada yang baik dan ada juga yang menjelek-jelekan Vera, membuat Vera ingin menjabak mereka jika Tasya tidak menahannya. Udah, Ra, masih pagi, kata Tasya memperingati. Kalau udah siang boleh, Vera bertanya. Boleh, bakalan gue bantu nanti, Tasya memberi semangat.
Baiklah, Vira pasrah. Jam istirahat Vira dan Tasya ke kantin dan hari ini kantin sangat ramai. Mereka berdua berjalan dengan santai memasuki kantin dan saat melewati meja sekelompok siswa. Enak juga ya, jadi istri om-om bisa diporotin, apapun yang diminta dikasih. Vanessa menyindir membuat semua orang terdiam, tapi Vira dan Tasya masih kelihatan santai. Bersambung.